Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita memulai ceritanya. Pengalaman tinggal di rumah angker milik bangsawan Bali. Rumah itu milik seorang bangsawan. Halamannya cukup luas, dengan semacam tempat sesaji di tengah-tengah halaman. Di sisi kanan halaman, sebatang pohon Kamboja yang cukup rindang berdiri di kokoh. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri dari luar pulau, Mulyo dan istrinya. Mereka memiliki 2 anak laki-laki, masing-masing berusia 3 dan 1 tahun. Mulyo merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS di salah satu organisasi perangkat daerah OPD di kabupaten itu. Sementara istrinya, Aning, adalah ibu rumah tangga yang cukup rajin. Mulyo baru 6 bulan bertugas di sana. Sebelum pindah bersama keluarganya, Mulyo tinggal di salah satu tempat kos. Saat itu, setiap bulan dia mengunjungi keluarganya di Jogja. Pekan lalu, Mulyo dan keluarganya mulai menempati rumah tersebut. Keluarga mereka mengontrak rumah dengan harga yang sangat murah. Bangunan rumah itu sebetulnya tidak terlalu luas. Dengan lukisan wajah pemilik pada dinding ruang utama, lukisan itu tampak hidup. Dia mengenakan pakaian adat daerah setempat dengan sorot mata tajam. Awalnya, Mulyo dan Aning tidak merasa aneh dengan harga murah yang diberikan. Mereka juga tidak merasa aneh dengan kondisi rumah itu, meski jika diperhatikan dengan seksama, rumah itu memang tampak sedikit angker. Aroma sisa dupa yang dibakar setiap malam Jumat menambah kesan magis di rumah itu. Malam pertama, mereka bermalam di rumah itu. Sebetulnya ada kejadian yang aneh. Hanya saja keluarga tersebut tidak memperhatikan. Semua bola lampu listrik yang ada di rumah itu padam. Padahal, semuanya adalah bola lampu yang baru dibeli, sehingga mereka hanya menggunakan lampu minyak kecil sebagai sumber penerangan. Anak kedua pasangan itu, Hari, tidak berhenti menangis dan selalu menatap ke sudut atas kamar mereka. Saat pandangannya dialihkan dari sudut itu, Hari diam, tapi akan kembali menangis saat secara tak sengaja dia menoleh ke sudut itu. Kayaknya Hari takut kalau melihat ke sudut itu, ucap Aning pada suaminya, sambil membalik posisi tidur Hari agar tidak berbalik dan melihat sudut yang dimaksud. Suaminya mengangguk sambil memperhatikan sudut yang ditakuti oleh anaknya, tapi dia tidak melihat atau menemukan apapun. Menjelang tengah malam, Aning mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Suaranya begitu jelas seperti dia mengenakan sendal dan sedikit menyeret kakinya saat melangkah. Aning membangunkan Mulyo dan memberitahukan bahwa dia mendengar suara langkah kaki di luar. Mulyo kemudian mengambil parang dari dalam lemarinya dan berjalan keluar kamar. Tapi dia tidak menemukan siapapun di luar itu. Hanya suara desir angin malam yang membawa harum bekas pembakaran dupa. Bulan di langit bersinar cukup terang. Meski bentuknya tidak bulat utuh, suara burung hantu sesekali terdengar memecah kesunyian. Mulyo kembali masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Tapi, baru saja dia menyimpan parangnya, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Langkahnya seperti mondar-mandir di depan kamar. Mulyo kembali keluar dan memperhatikan sekelilingnya. Namun, sama seperti sebelumnya, tidak ada siapapun di situ.
Tiba-tiba, matanya menatap pada kursi goyang tua di sudut ruangan, yang masih bergerak maju mundur. Dia mendekati kursi itu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas diduduki. Debunya masih tebal, menempel pada sandaran tangan. Mulyo dan istrinya hanya saling berpandangan di antara temaram cahaya lampu minyak. Keesokan paginya, saat Aning membeli sayur dari pedagang keliling, beberapa tetangganya seperti heran melihat keluar dari rumah itu. Seorang perempuan muda yang mengenakan daster bertanya pada Aning, sejak kapan dia mulai menempati rumah itu? Aning menjawab bahwa dia dan keluarganya baru sehari tinggal di situ. Mbak, kita yang orang sini aja takut loh kalau disuruh masuk ke dalam. Mbak gak pernah mengalami hal yang aneh-aneh? Tanyanya. Aning menjelaskan semua yang dialaminya, mulai dari seluruh lampu rumah yang padam hingga suara langkah kaki di luar. Seorang perempuan lain turut nimbrung dan menjelaskan bahwa rumah itu sudah beberapa kali dihuni oleh pengontrak sebelumnya, tapi rata-rata mereka hanya bertahan semalam aja, kemudian pindah ke tempat lain. Kata dia, rumah milik bangsawan tersebut merupakan salah satu yang paling angker di kabupaten itu. Dan sejak lama tidak pernah ada lampu yang bisa menyala. Semuanya padam secara tiba-tiba. Aning baru menyadari semua keanehan yang dialaminya semalam. Tapi dia tidak ambil pusing. Dia dan keluarganya harus tinggal di daerah itu. Dan saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk pindah kontrakan. Saat Aning berada di dapur untuk memasak, anaknya Hari yang baru bisa merangkak menemani ibunya di dapur. Tapi tiba-tiba Hari tertawa keras, lalu merangkak seperti mengejar sesuatu. Hari seperti sedang bermain-main dengan anak lain. Padahal di dapur hanya ada dia dan ibunya, Aning. Tapi Aning hanya memperhatikan tanpa menegur atau bertanya. Tak lama berselang, Hari menangis keras. Tangannya melambai ke arah pintu dapur, seperti memanggil seseorang. Dia lalu merangkak cepat menuju pintu. Aning mendekati Hari dan menggendongnya. Sesudah semua masakan siap, Aning membawanya ke ruang makan. Namun, saat melintas di depan lukisan pemilik rumah di ruang tengah, sekilas Aning melihat lukisan itu tersenyum. Dan letak lukisan itu miring ke kiri. Dia berhenti sesaat untuk memperhatikan. Wajah dalam lukisan itu berekspresi datar, tidak tersenyum. Lalu dia memperbaiki letak lukisan agar tidak miring. Kemudian melanjutkan langkahnya ke ruang makan. Saat hendak kembali ke dapur, dia kembali melewati lukisan itu. Posisi lukisan itu kembali miring ke arah kiri. Aning ingat sekali bahwa letak lukisan itu sudah diperbaikinya tadi saat membawa makanan ke ruang makan. Dia kembali memperbaiki letak lukisan pria berkumis tipis itu sebelum melanjutkan langkahnya ke dapur. Sore harinya, sepulang Mulyo dari kantor, Aning menceritakan hal-hal yang dialaminya. Sepertinya Mulyo sudah tahu bahwa ada sesuatu dengan rumah itu. Mulyo mengeluarkan 3 bola lampu dari kantong plastik hitam yang dibawanya. Kemudian mengganti lampu-lampu yang mendadak rusak dan padam. Lampu itu menyala saat dia mencoba menekan switch yang ada di dinding. Tapi belum cukup 30 detik, lampu itu tiba-tiba meredup dan padam. Menjelang waktu maghrib, Mulyo terpaksa membeli minyak tanah di warung dekat rumahnya sebagai bahan bakar untuk lampu minyak di rumah itu. Pemilik warung menyarankan agar Mulyo menyiapkan sesaji dan meletakkannya di halaman rumah, seperti yang dilakukan sebagian besar warga di daerah itu. Mulyo hanya mengiyakan, namun tidak pernah melakukannya. Selesai maghrib, Mulyo dan Aning sedang di kamar. Keduanya tersentak kaget, karena seperti ada yang menggaruk-garuk jendela kayu di kamar mereka. Spontan, Mulyo membukanya untuk mengetahui siapa yang menggaruk. Tapi di luar tidak ada seorang pun. Setelah jendela itu kembali ditutup,
suara garukan itu muncul lagi. Mulyo berinisiatif untuk keluar dan melihat langsung siapa yang iseng menggaruk jendela kamarnya. Hasilnya, dia tidak menemukan apapun di luar itu, dan suara garukan itu berubah, seperti berasal dari dalam kamar. "Ning, kamu yang menggaruk jendela dari dalam?" tanyanya pada Aning. Tapi Aning mengatakan suara garukan itu berasal dari luar kamar. Mulyo kembali masuk ke dalam kamar. Dia tahu ada sesuatu yang aneh dari rumah ini. Mulyo juga tahu bahwa Aning pun merasakan hal yang sama. Tapi Aning tampak terlihat tenang. Tidak ada ekspresi ketakutan dari wajah Aning itu. Keduanya saling bertatapan. Mereka seperti tahu isi hati masing-masing. Lalu, secara bersamaan, keduanya saling peluk. Mereka saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Mulyo mengecup perlahan kening Aning, sambil memintanya untuk bersabar hingga masa kontrak di rumah itu selesai. Aning tersenyum dan memeluk pinggang Mulyo sambil membisikkan sesuatu. "Nggak apa-apa, Mas. Aku nggak takut kok di sini. Cuma si Hari aja yang kadang masih nangis kalau ngeliat ke atas," ucapnya. Keduanya melangkah ke tempat tidur. Hari dan kakaknya, Indra, sudah pulas di atas kasur. Mulyo dan Aning pun melaksanakan hak mereka sebagai pasangan suami istri. Tapi, baru aja mereka memulai, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Mulyo dan Hari mengabaikannya sampai suara langkah kaki itu hilang sendiri. Tak lama berselang, suara garukan pada jendela kayu di kamar itu juga terdengar. Keduanya tetap tidak peduli dan melanjutkan kegiatannya. Seusai saling memuaskan, Aning berniat untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Dia keluar menuju toilet rumah itu. Tubuhnya hanya berbalut handuk. Sekilas, dia mendengar suara mirip dengan derit kayu dari arah kursi goyang. Spontan, dia menoleh ke arah sumber suara. Kursi goyang itu bergoyang pelan dan statis, seperti ada orang di atasnya. Padahal saat dia melewati kursi itu, kursi tersebut tidak bergerak. Aning melanjutkan langkahnya menuju toilet dan membersihkan diri. Api dari lampu minyak yang jadi penerang tempat itu sedikit bergoyang seperti tertiup angin. Nyalanya semakin redup. Saat tiba-tiba angin berdesir cukup kencang di dalam toilet, Aning tahu ada sesuatu yang tak terlihat yang mencoba menakutinya. Dia berdiri dan melangkah ke pintu toilet. Tapi belum sempat dia membuka pintu, aroma wangi tercium di seluruh sudut toilet. Aning tidak takut. Dia hanya merasa risih karena saat itu cuma berbalut handuk. Dia bergegas membuka pintu toilet dan melangkah keluar. Tapi, langkahnya terhenti karena sesosok nenek berdiri tepat di depan pintu. Tatapan nenek itu menyorotkan tajam. Tapi, nenek itu tidak berbicara. Bibirnya terkatup rapat. Rambutnya yang putih terurai panjang hingga ke lantai. Aning terkejut melihatnya. Tapi dia sadar dari keterkejutannya itu dan berjalan sedikit membungkuk saat lewat di depan nenek itu. "Permisi, Nek," ucapnya. Aning memang perempuan berani. Sejak kecil dia sering melihat makhluk halus. Aning tahu bahwa nenek itu adalah jin atau makhluk halus sejenisnya. Nenek itu tak berkedip memandang Aning yang melangkah menuju kamar. Saat melewati kursi bergoyang, dia melihat seorang kakek duduk bersandar di situ. Sambil menggoyangkan kursi, kakek itu memangku kucing hitam berukuran besar. Ekor kucingnya itu cukup panjang dengan mata berwarna kuning terang. Dia seperti keenakan dielus-elus oleh si kakek yang duduk dengan mata terpejam. Aning tidak memperdulikan kakek dan kucing itu. Dia segera masuk ke kamar dan berpakaian. Mulyo melihat ada yang aneh dari sikap istrinya itu. Tidak biasanya Aning berjalan tergesa-gesa seperti itu. "Kenapa, Ning? Kok kayak buru-buru gitu?" tanyanya. Aning tidak menceritakan hal yang dilihatnya tadi. Aning tahu bahwa Mulyo tidak bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Dia tidak mau Mulyo berpikiran macam-macam dan mengkhawatirkan Aning. "Gak apa-apa, cuma di luar dingin banget," jawab Aning.
Gantian, Mulyo yang keluar kamar dan menuju toilet. Saat melewati kursi goyang, dia melihat kursi itu bergoyang-goyang, tapi tidak ada apapun di situ. Dia tidak menghentikan langkahnya. Saat berada di dalam toilet, dia juga mencium aroma wangi, tapi tidak ada makhluk apapun yang dilihatnya. Hanya saja bulu kuduknya merinding. Saat keluar toilet, tepat di dalam pintu, Mulyo merasa ada sesuatu yang menyentuh wajahnya. Tapi seperti tadi, tidak ada satupun makhluk yang tampak di situ. Dia masuk ke dalam kamar, berbaring di samping Aning yang sudah naik ke peraduan terlebih dahulu. Di samping Hari dan Indra, keduanya tidur nyenyak hingga pagi, tanpa menghiraukan suara-suara yang mengganggu dari luar kamar. Seperti hari-hari biasa, bahkan sebelum keluarga ini pindah ke daerah itu, Aning menyiapkan sarapan untuk Mulyo sambil menyuapi anak-anak mereka. Sekitar pukul 7 pagi, Mulyo berangkat kerja. Dia harus pergi sebelum jam 7.15 karena jam kerjanya dimulai pukul jam 8 pagi. Sementara Mulyo harus menggunakan alat transportasi umum. Rupanya, hantu-hantu penghuni rumah itu tidak hanya beraksi saat malam aja. Seperti siang itu, saat Aning dan dua anaknya sedang makan siang, tiba-tiba piring makan yang diletakkan di meja bergeser sekitar 10 cm. Kedua anak Aning melihatnya bergerak, tapi mereka justru terlihat senang. Hari dan Indra mengira itu perbuatan ibunya, sehingga setiap kali piring itu bergerak dan berhenti, mereka meminta pada Aning untuk menggerakkannya kembali. Aning tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpura-pura menggerakkan piring itu dari jauh, agar anak-anaknya senang dan tidak merasa takut. Selain kejadian piring yang bergerak sendiri, lukisan orang yang ada di dinding juga kerap bergoyang sendiri atau letaknya menjadi miring. Kakek di kursi goyang semakin sering memunculkan dirinya bersama si kucing itu. Meski hantu-hantu itu tidak mengganggu dengan menampakkan yang menakutkan, tapi Hari masih selalu ketakutan saat masuk ke dalam kamar dan menatap sudut atas ruangan sebelah kanan. Selama hampir 2 bulan, hantu-hantu itu seperti tidak kenal lelah menampakkan dirinya. Menggoyangkan kursi, lukisan menggaruk-garuk jendela, hingga melangkah dengan sendal diseret. Hingga suatu hari pemilik rumah datang untuk menemui Aning dan Mulyo. Dia menanyakan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh keluarga itu sejak menempati rumahnya. Mulyo dan Aning menjelaskan semua yang dianggapnya aneh, tidak satupun kejadian yang dilewatkan. Aning bahkan bercerita tentang hantu-hantu yang dilihatnya. Cerita itu membuat Mulyo terkejut, tapi Mulyo tidak banyak bertanya karena pemilik rumah itu memberi penjelasan. Ternyata sejak lama dia tahu bahwa rumah itu ada penunggunya. Bahkan bukan hanya 1 atau 2 jenis, tapi cukup banyak. Dia membeberkan penunggu pada masing-masing tempat. Katanya mereka sudah lama sekali tinggal di situ. Tetapi pada dasarnya mereka tidak suka mengganggu. Hanya saja mereka sengaja memunculkan diri pada penghuni baru, agar para penghuni baru mengetahui keberadaan mereka di tempat itu. Intinya semacam perkenalan. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa mereka itu ada jelasnya. Namun saat ditanya mengenai penunggu kamar tidur, pemilik rumah mengatakan di kamar tidur tidak ada penunggunya. Dia justru mengaku heran saat diceritakan tentang ketakutan Hari jika melihat sudut itu. Mulyo dan Aning pun mengajak pemilik rumah itu untuk memeriksa kamar tidur mereka. Setibanya di dalam, pemilik rumah tampak kaget. Wajahnya memucat saat melihat ke sudut yang dimaksud. Dia buru-buru keluar, lalu mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai adanya makhluk yang sangat menyeramkan itu. Makhluk itu tidak pernah ada di rumah ini sebelumnya. Jawaban pemilik rumah membuat Mulyo dan Aning berpikir. Pemilik rumah bahkan enggan merinci bentuk makhluk yang katanya sangat menyeramkan itu. Bahkan, hingga keluarga Mulyo pindah rumah setelah masa kontraknya selesai, mereka tidak pernah tahu makhluk apa yang sebenarnya penghuni kamar itu.